Coba bayangin kalian baru pindah ke sebuah rumah yang kelihatannya biasa aja. Harganya murah, lingkungannya tenang, tetangganya juga ramah. Tapi ada satu hal yang bikin kalian mulai nggak nyaman. Rumah itu punya nomor 13. Awalnya kalian mungkin cuma menganggap angka itu sebagai angka biasa. Sampai suatu malam, kalian mulai mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, padahal kalian tinggal sendirian. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali kalian mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal, selalu ada satu hal yang berubah di rumah tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas kisah tentang sebuah rumah yang selama bertahun-tahun kosong dan selalu dihindari warga sekitar. Namanya rumah nomor 13, apakah benar rumah itu menyimpan sesuatu yang mengerikan? Atau sebenarnya ada alasan lain kenapa tidak ada orang yang mau tinggal di sana? Jadi buat kalian yang suka cerita misteri dan kisah penuh teka-teki, jangan kemana-mana. Pasang earphone kalian kalau perlu, matikan lampu kalau berani. Karena kita akan mulai ceritanya. Namanya Dika. Waktu kejadian ini berlangsung, Dika baru berusia 27 tahun dan sedang mencari rumah untuk ditinggali setelah mendapat pekerjaan di sebuah kota yang cukup jauh dari kampung halamannya. Dika bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Dia tipe orang yang kalau dengar cerita hantu biasanya cuma ketawa. Menurutnya, selama ada penjelasan logis, nggak perlu buru-buru menghubungkan sesuatu dengan hal gaib. Karena itu, ketika seorang agen properti menawarkan sebuah rumah dengan harga sewa yang jauh lebih murah dibandingkan rumah lain di daerah tersebut, Dika langsung tertarik. Rumah itu berada di sebuah perumahan lama. Nomornya 13. Rumahnya sebenarnya bagus. Bangunannya 2 lantai, halaman depannya cukup luas, ada garasi, dan perabotan dasarnya masih lengkap. Tapi ada satu hal yang agak aneh. Sudah hampir 3 tahun rumah itu kosong. Dika sempat bertanya kepada agen, "Kenapa murah banget?" Agen tersebut diam sebentar sebelum menjawab, "Pemiliknya memang lagi butuh cepat disewakan." Jawaban itu sebenarnya terdengar biasa, tapi ketika Dika bertanya lagi, "Terus kenapa kosong sampai 3 tahun?" Agen itu cuma tersenyum. "Namanya juga rumah lama, Mas. Banyak orang lebih suka rumah baru." Dika akhirnya tidak mempermasalahkannya. Dia menyewa rumah tersebut. Hari pertama berjalan normal, hari kedua juga. Hari ketiga mulai ada sesuatu yang aneh. Sekitar pukul 11 malam, ketika Dika sedang bekerja di ruang tamu, dia mendengar suara seperti benda jatuh dari lantai atas. Berak! Dika langsung berhenti mengetik. Dia menatap tangga. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah. Pelan, 1, 2, 3. Seperti seseorang sedang berjalan di lantai atas. Dika mengambil senter dan naik. Begitu sampai di atas, semuanya kosong. Tidak ada barang yang jatuh, tidak ada jendela terbuka, bahkan pintu kamar semuanya terkunci. Dika menghela napas. Mungkin kucing, dia kembali turun. Malam itu selesai. Setidaknya, Dika mengira begitu. Karena malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Kali ini suaranya lebih jelas, ada langkah kaki dari kamar paling ujung. Dika membuka pintunya, kosong. Tapi ketika dia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di lantai. Sebuah foto lama, foto keluarga. Ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak perempuan kecil. Dika mengambil foto itu. Di bagian belakangnya tertulis sebuah tanggal, 13 Oktober tahun 2019. Dika tidak terlalu memikirkannya. Dia meletakkan foto itu di meja dan kembali tidur. Namun sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu kamar mandi menyala sendiri, pintu dapur yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka, dan yang paling aneh, setiap malam tepat pukul 1.13 menit, Dika selalu mendengar suara ketukan dari lantai atas. 3 kali. Tok, tok, tok. Awalnya Dika menganggap itu kebetulan. Tapi malam keempat, dia mulai penasaran. Dia sengaja menunggu sampai pukul 1.13 menit. Jam di ponselnya menunjukkan angka tersebut. Dan tok, tok, tok.
Dika langsung berdiri. Kali ini dia tidak naik ke atas. Dia justru merekam suara tersebut menggunakan ponselnya. Paginya, Dika memutar rekaman itu. Suara ketukannya memang ada, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di belakang suara ketukan itu terdengar suara perempuan yang sangat pelan. Dika menaikkan volume, lalu dia mendengar satu kalimat, "Tolong buka." Dika langsung mematikan rekaman. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, dia merasa takut. Siang harinya, Dika menemui tetangga sebelah. Namanya Pak Harun. Dika mencoba bertanya tentang rumah nomor 13. Awalnya, Pak Harun terlihat biasa saja. Tapi ketika mendengar nomor rumah tersebut, ekspresinya langsung berubah. "Kenapa kamu tanya rumah itu?" Dika menjawab, "Saya tinggal di sana, Pak." Pak Harun terdiam cukup lama. Kemudian dia berkata, "Berarti kamu belum tahu?" "Tahu apa?" Pak Harun tidak langsung menjawab. Dia justru meminta Dika duduk, lalu cerita yang selama ini tidak pernah disampaikan agen properti akhirnya terbongkar. Ternyata, rumah nomor 13 dulu pernah dihuni sebuah keluarga, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan bernama Maya. Pada malam 13 Oktober tahun 2019, terjadi kebakaran kecil di rumah tersebut. Sang ayah dan ibu berhasil keluar, tapi Maya tidak ditemukan. Polisi dan warga mencari selama berjam-jam. Tidak ada tubuh, tidak ada pakaian, tidak ada tanda-tanda Maya berada di rumah tersebut. Sejak saat itu, orang-orang mulai menganggap Maya meninggal dalam kebakaran. Namun ada satu hal yang tidak pernah terjawab. Kalau Maya meninggal di rumah itu, kenapa jasadnya tidak pernah ditemukan? Dika mulai mengingat foto yang dia temukan. Tanggal di belakang foto itu adalah tanggal kejadian, 13 Oktober tahun 2019. Malamnya, Dika kembali ke rumah dengan pikiran penuh pertanyaan. Sekitar pukul 1.13 menit. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini Dika memberanikan diri naik. Dia mengikuti suara tersebut sampai ke kamar paling ujung. Kamar itu sebenarnya kosong. Tapi suara ketukan terdengar dari dalam lemari kayu tua. Dika membuka lemari. Tidak ada apa-apa, namun ketika dia mengetuk bagian belakang lemari, terdengar suara berbeda. Tok, Dika mengetuk lagi. Tok, ada ruang kosong di baliknya. Dika mulai memeriksa bagian bawah lemari. Ternyata lemari itu menutupi sebuah panel kayu kecil. Dengan susah payah, dia membukanya. Di balik panel tersebut terdapat ruang sempit. Dan di dalamnya ada sebuah tas kecil. Dika membukanya. Isinya beberapa barang anak-anak, sebuah gelang, buku gambar, dan sebuah ponsel lama yang sudah mati. Dika membawa semuanya ke bawah. Keesokan harinya dia meminta bantuan Pak Harun. Ketika melihat gelang tersebut, wajah Pak Harun langsung pucat. Itu punya Maya. Dika kemudian membawa ponsel lama itu ke tempat servis. Setelah berhasil dinyalakan, ternyata masih ada beberapa rekaman suara di dalamnya. Salah satunya direkam pada malam kebakaran. Rekaman itu membuat semua orang akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Maya ternyata tidak meninggal karena kebakaran. Malam itu, Maya sedang bermain di lantai atas ketika mencium bau asap. Dia mencoba turun, tapi pintu kamar terkunci. Dia berteriak meminta pertolongan. Karena panik, Maya mengambil ponselnya dan merekam suara. Dia mengetuk pintu 3 kali sambil berteriak, "Tolong buka," tapi tidak ada yang datang. Beberapa menit kemudian, Maya menemukan jalan keluar melalui ruang kecil di belakang lemari. Ruang itu ternyata merupakan tempat penyimpanan lama yang memiliki akses menuju bagian belakang rumah. Maya berhasil keluar. Namun, dia tidak pernah kembali. Pihak keluarga selama ini mengira Maya meninggal. Padahal ternyata, sebelum kebakaran membesar, Maya berhasil keluar dari rumah melalui lorong tersebut. Lalu kemana dia pergi? Dika dan Pak Harun akhirnya menyerahkan rekaman itu kepada polisi.
Setelah penyelidikan ulang dilakukan, mereka menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Maya ternyata ditemukan beberapa kilometer dari rumah tersebut pada malam yang sama oleh seorang pengemudi truk. Saat ditemukan, Maya dalam kondisi ketakutan dan tidak mau menyebutkan namanya. Karena tidak membawa identitas, dia akhirnya dibawa ke sebuah panti sosial. Beberapa tahun kemudian, Maya tumbuh dewasa dan pindah ke kota lain. Dia tidak pernah tahu bahwa keluarganya selama ini mengira dirinya sudah meninggal. Setelah identitasnya berhasil ditemukan melalui data lama, pihak kepolisian akhirnya menghubungi Maya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Maya kembali ke rumah nomor 13. Saat berdiri di depan rumah itu, Maya menangis. Dia mengatakan satu hal kepada Dika. "Aku ingat malam itu. Aku mengetuk pintu kamar 3 kali. Aku pikir nggak ada seorang pun yang mendengarku." Ternyata suara yang selama ini didengar Dika memang berasal dari sebuah kenangan yang tertinggal di rumah tersebut. Namun ada satu hal lagi yang membuat Dika merinding. Setelah Maya kembali dan rumah itu dibongkar untuk direnovasi, ruang tersembunyi di belakang lemari akhirnya ditutup permanen. Sejak saat itu, tidak ada lagi suara ketukan pukul 1.13 menit. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada lagi pintu yang terbuka sendiri. Rumah nomor 13 akhirnya kembali menjadi rumah biasa. Dika sendiri memutuskan pindah beberapa minggu kemudian, bukan karena dia masih takut, tapi karena dia merasa sudah mendapatkan jawaban. Selama ini bukan ada seseorang yang ingin menakut-nakutinya. Ada seseorang yang dulu pernah terjebak di sana dan hanya ingin didengar. Beberapa tahun setelah kejadian itu, rumah nomor 13 direnovasi total dan dijual kepada keluarga baru. Nomornya bahkan diganti menjadi nomor 15. Dan sejak saat itu, tidak pernah ada lagi cerita aneh dari rumah tersebut. Sementara Maya akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya, dia mendapatkan kembali kehidupan yang selama bertahun-tahun dia kira sudah tidak mungkin dimilikinya. Jadi, kalau dipikir-pikir, rumah nomor 13 memang menyimpan sebuah misteri. Tapi ternyata misteri itu bukan tentang hantu, melainkan tentang seorang anak yang pernah hilang, sebuah keluarga yang kehilangan harapan, dan sebuah suara kecil yang selama bertahun-tahun tidak pernah benar-benar didengar. Dan mungkin itulah alasan kenapa setiap malam terdengar 3 ketukan, bukan untuk menakuti siapapun, tapi untuk mengingatkan bahwa terkadang suara yang paling pelan justru menyimpan cerita yang paling besar. Dan akhirnya, misteri rumah nomor 13 terjawab juga. Kalau dari cerita tadi, menurut kalian bagian mana yang paling bikin merinding? Apakah suara ketukan pukul 1.13 menit, ruang tersembunyi di balik lemari, atau justru fakta bahwa Maya ternyata selama ini masih hidup? Yang jelas, cerita ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang terlihat menyeramkan belum tentu memiliki penjelasan seperti yang kita bayangkan. Kadang, di balik sebuah rumah kosong, ada cerita manusia yang belum selesai. Kalau kalian menikmati cerita seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tulis di kolom komentar, kalau kalian menemukan rumah kosong dengan nomor 13 seperti ini, kalian berani tinggal di sana atau langsung cari rumah lain? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Dan ingat, kalau malam ini kalian tiba-tiba mendengar suara tok, 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 jangan langsung membuka pintu. Pastikan dulu siapa yang mengetuk.